Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrian dari kelompok 1.1 Praktikum Operational Research. Jadi, di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal ini menggunakan software Linggo, yaitu soal maksimasi. Jadi, di soal ini, di soal modul 1, ada namanya PT Cimilin kita yang memproduksi dua jenis jajanan tradisional, cireng dan cilok. Jadi, perusahaan ini ingin memaksimalisasi keuntungannya. Jadi, ada dua produksi, cireng dan cilok. Setiap produksi, perusahaan ini menggunakan 4 bahan, yaitu ada tepung tapioka, bawang putih, dan bawang, dan garam. Untuk memproduksi satu porsi cireng, dibutuhkan 40 gram tapioka, 10, 8, seterusnya. Lalu untuk cilok, eh, membutuhkan 65 gram tepung tapioka, 4 gram bawang putih, dan seterusnya. Terus untuk dari keuntungan, harga jualnya cireng itu satu porsi Rp3.000 dan harga porsi cilok itu Rp4.000. Jadi langsung aja kita kerjakan proses maksimalisasinya. Kita buka aplikasi Linggo, langsung aja kita tulis max 3000x1. Kenapa max? Karena kita mau maksimasi keuntungannya. 3.000 ini harga dari cireng, 4.000 ini harga dari cilok. X2 dan X1 ini variabelnya aja, X1 buat cireng dan X2 buat cilok. Selanjutnya kita masukkan subjek to. Nah, di sini kan untuk membuat satu porsi cireng 40 gram tapioka dan untuk memproduksi cilok, satu porsi cilok dibutuhkan 65 gram tapioka. Jadi tepung tapioka ini X1 juga, X1 dan seterusnya. Jadi tepung tapioka X1 dan ini X2, tepung tapioka X2, terus bawang putih X1 dan bawang putih X1, bawang putih selanjutnya yang di bagian pembuatan cilok itu X2. Jadi kita tulis saja mungkin gampangnya seperti ini. Nah, jadi X1 ini untuk membuat cireng dan X2 untuk membuat cilok. Jadi untuk membuat satu porsi cireng dibutuhkan 40 tapioka, 40 gram tepung tapioka, 10 gram bawang putih, 8 gram daun bawang, dan 30 gram garam. Sama juga seperti X2 itu pengolahan cilok. Jadi dibutuhkan masing-masing 6 seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Kita ingin maksimalisasi. Jadi di sini juga ada bahan-bahannya kan. Ini ada bahan-bahannya. Tepung tapioka sebanyak 30 gram. Jadi yang paling atas ini tepung tapioka. Kita masukin aja seperti ini. Tepung tapioka. Selanjutnya ada bawang putih 5000. Kita masukin aja. Terus ada daun bawang 6000. Selanjutnya ada garam 20.000. Nah, itu selanjutnya kita end. Oke, kita kalau udah seperti ini bisa langsung kita solve. Nah, di sini kelihatan objective value-nya. Jadi
di bagian sini adalah total yang bakal kita dapatkan saat kita udah proses maksimalisasi penjualan kita. Jadi di sini jumlahnya ada 1.589.172 rupiah. Nah, untuk value-nya di sini ada value 48 X1-nya 487, X2-nya 31. Jadi ini X1 itu kan produksi cireng dan X2 itu cilok. Jadi perusahaan harus memproduksi 487 porsi cireng dan 31 porsi cilok. Kenapa? Kenapa dibulatkan ke bawah? Karena kalau dibulatkan ke atas itu nggak ada produknya yang dibuat, jadi kita bulatkan ke bawah. Terus untuk reduce cost di sini ada 30. Di reduce cost itu berarti dia sudah digunakan semuanya, tidak ada yang tertinggal. Lalu ke select or surplus, di sini di row kedua di tepung tapioka, dan di sini ada yang kedua itu ada bawang putih, daun bawang, dan garam. Kita lihat dulu, kita analisis dulu dari row ketiga sama 4. Row ketiga sama 4 ini kan 0. Kenapa dia 0? Berarti seluruh kapasitasnya digunakan secara habis, dan dia juga termasuk ke variabel non basis. Nah, di row kedua sama kelima itu kan tepung tapioka sama garam. Jadi ada nilainya 8439, 559. Jadi artinya jika ada nilainya ini, seluruh kapasitasnya tidak digunakan. Seluruh kapasitasnya itu tidak digunakan sampai habis, jadi masih tersisa. Seperti itu. Jadi dia juga masuk ke variabel basis. Untuk dual price, di sini ada kita analisis juga yang di bagian sini. Jika kendala 3 sama kendala 4, kendala 3 itu adalah kendala kedua sama kendala 3, yaitu bawang putih dan daun bawang. Jika bawang putih itu bertambah sebanyak 1 gram, maka akan menambah keuntungan sebesar 264.000. Lalu untuk kendala ketiga yaitu daun bawang, jika bertambah 1 gram akan menambah keuntungan sebesar 44.000. Baik, sampai sini penjelasan saya. Untuk kesimpulannya, perusahaan harus memproduksi 487 porsi cireng dan 31 porsi cilok untuk mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 1.589.172 rupiah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iren Sanova Silaban dengan NIM akhiran 26. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial pengerjaan modul 1 Linear Programming, metode grafik dan simplex untuk praktikum Operational Research 1. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan POM-QM. Jadi yang pertama kita buka aplikasinya, terus ini adalah layar yang akan muncul, kita tinggal klik OK, terus kita pilih linear programming, new, kita klik new, and ini number of constraint-nya 4, ini 2, terus ini PT cemilan kita. Nah, ini title-nya ini PT cemilan kita itu, dan number of constraint sama number of variables itu dapat angkanya dari studi kasus yang kita buat sebelumnya. Okay, and wait a minute. Row names-nya kita pilih
ABCD, column names-nya X1, X2, terus kita klik OK. Nah, selesai itu, kita input tabel-tabel ini. Ini semua nanti akan dapat angka dari studi kasus yang telah kita buat. Jadi untuk studi kasus yang akan saya gunakan pada tutorial kali ini adalah ini. Bisa dilihat, lalu akan diubah ke dalam bentuk standarnya. Dan saya akan tunjukkan seperti ini. Nah, habis itu di-inputlah ke dalam tabel-tabel ini. Oke, jadi ini tampilan dari studi kasus yang sudah saya input. Lalu kita klik solve pada bagian ini, solve, oke. And the first one itu linear programming result, ya. Kita besarin dulu, oke. Jadi ini adalah hasilnya, ini hasil dari X1-nya, X2-nya. Jadi pada studi kasus kali ini kita itu mau maksimumkan, mengoptimalkan hasil produksi dari PT Cemilan kita. Jadi titik maksimumnya tercapai pada oh my god, I can't say it. Wait guys. 1589172. Oke, and then kita klik window. Nah, yang kedua itu ada yang ranking. Nah, untuk ranking ini kita bisa mengetahui nilai dual value-nya, value originalnya dari X1 dan X2-nya, dual value dari batasan fungsi tujuannya, seperti itu. Lalu kita ke solution list. Oke, jadi ini adalah solusi dari permasalahan yang kita angkat dari studi kasus tersebut. Lalu ini iteration, ini iterasi, menunjukkan berapa kali dilakukan iterasi supaya mencapai titik optimal dari studi kasusnya. Jadi di sini ada 3 kali iterasi. Oke, ini dual. Hasil dualnya bisa dilihat ya teman-teman di sini angkanya. Dan yang terakhir itu graph atau grafik. Jadi ini grafik ini kalau bagian yang diarsir what the name of it? Ungu ya? No. Jadi yang diarsir ini I don't know, I forgot about the color. Jadi ini adalah titik safe, titik aman dari fungsi tujuan ini. Jadi itu mencapai titik optimum pada grafik yang diarsir ini. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Nah, untuk analisisnya itu mungkin bisa teman-teman pelajari karena saya di sini cuma membuat tutorial cara pengerjaannya saja. Jadi sekian dari saya, terima kasih.